Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Sadaqallahu adzim. Saya mohon izin, ini saya pegang aja nggih. Nah, ngeten eco. Amit ngapunten. Alhamdulillah, pada sore menjelang malam, niki sore napa malam, Pak? Maghrib. Nggih. Ya, kalau dalam bahasa Arab Isya itu waktu yang malamnya pekat. Jadi Bapak Ibu kalau bertanya kapan mulai waktu malam, itu jawabannya Isya. Jadi sepertiga malam terakhir itu kapan? Nggih, monggo sampai dihitung mulai adzan Isya sampai ya fajar atau subuh, monggo dihitung sepertiga malamnya yang mana. Jadi maghrib itu masih kelihatan cahayanya, Pak, masih belum pekat. Kalau Isya itu sudah mulai waktu malam. Dan alhamdulillah kita dikumpulkan dalam keadaan sehat walafiat. Dan insyaallah Bapak Ibu yang hadir di sini insyaallah tertulis sebagai hamba Allah yang mujahid fi sabilillah. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya kita bisa beraktivitas seperti ini, Pak. Yang mana banyak mungkin saudara-saudara kita kalau lihat enggak usah jauh-jauh lah, cek di belakang, cek di samping kanan kiri, yang mungkin masih melakukan aktivitas yang lain, tapi kita Masya Allah sekarang benar-benar meluangkan waktu, karena ini merupakan nikmat ya. Ada dua nikmat yang mungkin Bapak dan Saudara semuanya sering mendengarkan, yang sering manusia itu lupa. Yang pertama sehat, yang kedua faragh, kesempatan atau waktu luang. Kapan sadarnya, Pak? Sadarnya ketika sakit. Coba kemarin-kemarin kalau sakit, ya Allah, lihat orang sholat ke masjid itu hati rasanya, ya Allah, was-was, miris, enak ya, sehat. Baru sadar nikmatnya sehat ketika sakit. Kapan orang itu faham nikmatnya kesempatan atau waktu kosong, waktu luang, ketika nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, lapo ket piyen nom-nomanku ya Allah. Saiki kok aku ngerasa awal ya amalanku kok ini kurang ya Allah.
yang lain kok kelihatannya ada yang siap, ada yang nggak siap, terus minta kembali ke dunia, tidak akan mungkin terjadi. Maka Bapak dan saudara sekalian, memanfaatkan waktu malam ini monggo dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Saya mungkin akan membacakan satu ayat yang mana ayat itu khusus diberikan kepada Rasulullah untuk menyampaikan kepada umatnya. Kalau pengajian Bapak dan saudara sekalian, kalau bisa itu tidak apa-apa membawa handphone. Untuk apa? Untuk mengecek kalau ada ayat, kalau ada penyampaian dari ustadz yang menyampaikan di sini, bisa di cross check. Kalau salah bisa diingatkan. Kadang kan, oh surat ini, ayat ini, oh maaf ustadz, ayatnya kelebihan satu. Oh nggih, matur suwun. Ya, monggo Bapak dan saudara, minimal ya buku catatan lah, minimal ada yang dicatat atau Al-Quran yang dipegang atau HP yang sudah berisikan Al-Quran. Bapak dan saudara sekalian, HP-nya berisikan Al-Quran? Ya. Alhamdulillah. Atau HP-nya titut nggak ada isinya? Maksudnya HP Nokia zaman dulu itu sing penting iso telepon ambek SMS wis alhamdulillah. Kita bersyukur Pak, daripada teman-teman atau orang-orang yang masih belum punya, kita masih bersyukur alhamdulillah masih punya HP yang warnanya hitam putih atau cuma bisa telepon dan SMS. Monggo dibuka yang bawa HP ataupun buka Al-Quran di surat At-Taubah surat ke-9 ayat 122. Allah berfirman, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafarum min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid-din wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ini ayat untuk memotivasi kita Bapak dan saudara sekalian. Maksudnya apa? Allah berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang, Pak. Maksudnya kalau di daerah itu ada 20 juta orang, yo jangan 20 juta orang itu semuanya berperang. Ayat ini turun ketika semua umat Islam itu menginginkan pahala syahid, Pak. Pingin ya menjadi syuhada, pingin menjadi orang yang akan berkumpul bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka rebutan, Pak. Kalau ada pengumuman perang atau jihad, mereka berbondong-bondong. Lah terus kalau semuanya ikut, misal daerahnya kosong. Misalnya kan perang itu, Pak, kalau perang itu dua kemungkinannya, dia hidup atau dia ya mati syahid. Kalau hidup pun kadang dia ya minimal mungkin kena sabetan pedang dan lain sebagainya, mungkin ada yang cacat ataupun ada yang tetap masih kuat. Semuanya ada kemungkinannya. Maka Allah menyampaikan, ternyata ada peluang bukan hanya jihad itu dengan berperang secara fisik saja, tetapi Allah menyampaikan falaula nafarum min kulli firqatin minhum ta'ifah. Siapkan atau tidak semuanya pergi berperang, ada sebagian golongan kecil yang mana itu apa? Liyatafaqahu fiddin, Masya Allah, untuk memahami agama. Bahasa fikihnya memahami agama adalah tafaqquh fiddin. Berarti Bapak dan saudara sekalian, ini bisa disimpulkan ketika sekarang tidak ada jihad fisik. Ada Pak jihad fisik sekarang? Di Indonesia monggo disebutkan di mana? Misal ada jihad fisik, berangkat Pak? Misal di Jakarta, misal perang melawan orang kafir, misal untuk ya mempertahankan atau untuk supaya agama itu tinggi ya, umat Islam melawan orang kafir, saling bunuh membunuh, perang, ikut Pak? Ikut?
Ya, kalau ditawari sekarang ngomongin ikut, tapi naik benar-benar kejadian, iyalah anakku cilik, sekolah. Ya, maka Bapak dan Saudara sekalian, kalau sekarang sudah tidak ada jihad fisik, maka pilihannya yang kedua, liyatafaqahu fiddin, memahami, memperdalam ilmu agama. Bapak dan Saudara sekalian, memperdalam ilmu agama ini termasuk jihad fisabilillah. Maka jangan main-main. Bahasanya memahami sampai faham. Karena banyak orang itu hanya faham agama saja, hanya ngerti agama saja, tetapi tidak sampai faham. Kalau sudah faham agama, Masya Allah, liyundiru qaumahum idza raja'u, orang yang sedikit ini nanti pulang ke tempatnya masing-masing untuk menyampaikan apa yang didapatkan dari fahamnya agama, agar agama itu tetap ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu tinggi dan lebih, ya tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Maka Bapak dan Saudara sekalian, hadir di sini bukan karena sungkan. Ada yang di sini hadir karena sungkan, sawangane rek ngarepe omah, mosok gak nang masjid. Wis ket biyen aku ngaji kok, aku takmir masjid mosok gak nang masjid, aku bagian nyutingnya, mosok aku gak nang masjid, sungkan ambek takmire. Sudah Pak, buang perasaan seperti itu. Sekarang benar-benar jihad. Bismillah ya Allah, siapapun yang mengisi, saya akan berjihad fisabilillah. Bapak Ibu tahu ya, 2 hari atau minggu yang lalu yang sempat viral di sosial media, ada yang meninggal dunia ketika sholat duhur, waktu istirahat seorang karyawan. Masya Allah, meninggal dalam keadaan sholat Pak. Cono pemboten nikmat. Ada seorang ustadz tiba-tiba langsung geblak, meninggal saat ceramah. Ada bapak-bapak sender misalnya, tiba-tiba jerek. Loh, saya nggak nyindir yang sender-sender nggih. Wah, aku didongakno mate. Wah ustadz iki opo ya. Ada yang sendepel itu meninggal Pak. Masya Allah, tempatnya saya lebih baik seperti itu. Sekarang pun meninggal dalam posisi seperti ini, saya siap. Karena insya Allah itu husnul khatimah Pak. Maka kita itu nggak tahu kapan meninggal. Ayo kita jihad seperti ini, kita belani Bapak. Ada kesempatan, ada apapun, ya Allah, di Masjid Al-Mahdi, ya Allah, setiap pengajian saya harus ikut, karena ini adalah bentuk jihad saya ya Allah. Tidak akan saya tidak ngaji kecuali memang ajal yang memisahkan saya dengan pengajian, karena ini adalah jihad fisabilillah. Jihad kita sekarang faham agama Pak, titik, nggak pakai koma. Kalau ada jihad fisik, ayo budal, berapapun biayanya. Karena nggak ada jihad fisik, perang nggak ada, ayo kita belani Pak. Siapapun yang ngisi, ayo kita datang. Karena apa Pak? Ini merupakan jihad. Bapak perjalanan dari rumah ke sini, meninggal dunia di tengah jalan, syahid Pak, syahid. Ya. Karena hadisnya jelas, man kharaja fi thalabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumah, dia benar-benar thalabul ilmi, niat karena Allah, kemudian dia kembali, sebelum dia sampai rumah meninggal misalnya, fi sabilillah Pak. Itu kematian yang kita harapkan. Buat apa sih Pak mengumpulkan uang kaya dan lain sebagainya? Maka ini untuk motivasi saja Bapak dan Saudara sekalian. Supaya apa? Supaya kalau ngaji seperti ini kita sama-sama mempersiapkan. Oh, saya persiapkan HP yang ada isinya Al-Quran. Oh, saya persiapkan buku catatan misalnya. Supaya apa? Supaya kita bisa ya mendapatkan apa yang disampaikan oleh ustadznya. Apa hasil pengajian Mang Pak? Lucu. Ustadznya guyon tok wis pokoke. Lucu Pak. Iya. Terus hasilnya pengajiannya apa Pak? Ya mbok takono dhewe, makane ngaji yo ta kan. Wis ngono bojone sing diseneni. Lah sampean kan yang mewakili Pak. Kenapa kok malah makane ta penu meloo cek ngerti. Ojo nang omah. Malah bojone sing dicelatu. Sing salah sinten Pak? Ya, maka nggak salah kalau ditanya seperti itu, karena kita akan membawa oleh-oleh untuk kembali nanti ke rumah dan bisa menyampaikan.
sesuai dengan yang saya diamanahkan, saya menyampaikan khusyuk dalam sholat. Masya Allah, ini luar biasa, materi yang luar biasa, dan sama-sama usini wa iyyakum, saya menasihati diri saya sendiri dan juga bapak, ibu dan saudara yang hadir di sini untuk sama-sama meningkatkan kekhusyuan khususnya dalam sholat kita. Dimulai dari surat Al-Baqarah, ya, surat kedua ayat 45 sampai 46, monggo dibuka yang membawa HP atau yang bawa Al-Quran, monggo. Allah berfirman, dan mungkin kita hafal nggih, wasta'inu bis sabri wassalah. Masya Allah, hafal. Wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Ini Pak, wasta'inu, kalau bahasa terjemahan dalam Al-Qur'annya wasta'inu, dan minta tolonglah. Kalau bahasa penafsiran yang lebih luasnya, kalau kita punya problematika dalam kehidupan, karena manusia nggak mungkin nggak ada masalah Pak. Monggo di sini angkat tangan, ada yang nggak ada masalah dalam hidupnya? Angkat tangan. Yang nggak punya masalah wonten? Alhamdulillah. Loh, kenapa kok saya bilang alhamdulillah? Berarti kita hidup Pak. Kalau nggak hidup, nah berarti medeni, hantu ya. Berarti dia nggak hidup ya karena memang nggak ada masalah. Kalau nggak mau dapat masalah ya nggak hidup. Maka dalam Al-Quran jelas, kalau punya problematika maka hadapi masalah tersebut dengan sabar. Kita diperintahkan Allah Pak untuk menghadapi semua permasalahan itu, satu, dengan sabar, wassalah, dan dirikanlah salat. Wa innaha lakabiratun illa alal khashiin, dan salat itu berat sekali kecuali untuk hamba-hamba Allah yang khusyuk dalam salatnya. Salat niku berat napa mboten Pak? Ada ya mungkin orang-orang, kalau kita keluar negeri, orang yang ateis, yang anti agama menyampaikan, oh agamamu ribet ya, agamamu ribet, sholat 5 kali dalam 1 hari. Terus yang agama Nasrani, oh agamamu ribet, setiap hari Minggu ibadah. Saya dong tanpa agama, saya dong tanpa yang mengatur. Nah, memang ada mungkin Pak yang merasakan sholat 5 waktu itu berat. Ada. Pulang dari kerja, misalnya sebelum asar, pingin ngeleset, tiba-tiba ada muadzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gimana rasanya Pak? Iyalah ya Allah, apa ngeleset ya Allah, kok adzan. Ada loh Pak yang seperti itu Pak. Maka Bapak dan saudara sekalian, sungguh sholat itu berat dilaksanakan kecuali orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ternyata khusyuk itu bukan hanya ketika dalam sholat, akan tetapi sebelum ya, menunaikan sholat ternyata khusyuk itu sudah diuji Pak. Contoh ya, jadi Bapak Ibu, kalau definisi sholat itu dalam bahasa Arabnya al-khudu' wat tawadhu. Sebelum saya masuk contohnya, dalam bahasa Arab salat itu, khusyuk itu al-khudu' wat tawadhu. Khudu' itu perasaan ya, atau kepasrahan secara total, pasrah sepasrah-pasrahnya baik jiwa dan raganya, dengan tawadhu, sifat yang rendah hati Pak. Maka khusyuk itu bukan ketika sholat saja. Diteruskan di ayat ke-6-nya. Siapa orang-orang yang khusyuk itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang yang merasa bahwasanya dirinya akan bertemu Allah. Kalau merasa akan bertemu Allah, itu ketika sholat apa sebelum sholat Pak? Sebelum sholat. Maka Bapak dan saudara sekalian, saya contohkan yang paling simpel. Ada panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika panggilan azan, Bapak dan saudara sekalian,
ditunda ke masjidnya atau langsung memenuhi panggilan Allah? Pernah dua-duanya nggih? Kadang ada yang pernah menunda, saya bilang pernah ya, bukan berarti setiap hari menunda, enggak. Ada yang menunda, ada yang langsung segera. Maka orang yang khusyuk sebelum sholat, monggo dibuka surat Al-A'raf, surat ke-7 ya, yang sebelum sholat itu ayat 31. Nah, ini menunjukkan khusyuk sebelum sholat, sudah menata, sudah pasrah jiwanya, sudah rendah hati jiwanya ya, sudah menyiapkan sebelum sholat ketika panggilan adzan telah tiba. Allah berfirman di surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 31, monggo bisa dicek. Ya bani Adam, wahai anak Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah pakaian yang terbaik ketika masuk masjid. Ini Pak, pakai pakaian yang terbaik. Nah, kalau saya contohkan, diundang bupati, nanti Pak diundang bupati, ya oh buat. Misal diundang bupati, Bapak ke pendopo atau ke kantor Pemkab Sidoarjo, pakai pakaian yang sekarang Bapak pakai. Diundang bupati, nggih, nggih, sarungan, yo kupluan, yo kadang kupluke miring, kadang kupluke bulak, misal, nggih. Ngaten Pak? Mboten. Oh, saya tingkatkan lagi, diundang ke Istana Negara. Istana Negara oleh Pak Presiden. Ya. Dengan ya catatan bisa audiensi, membawa apapun yang dia inginkan untuk audiensi. Saya yakin Pak nggak akan pakai pakaian yang seperti ini. Minimal bajunya batik yang harganya mahal, celananya baru mungkin yang terbaik, sepatune Masya Allah gewilap Pak, minyak wangi nih adus paling ya, disiram sampai minyak wangi minimal 5 meter itu sudah kecium baunya. Rambutnya Masya Allah kelimis. Ketemu presiden Pak, bawa proposal yang belum tentu itu diijabah atau belum tentu itu di ACC sama presiden, dengan harap-harap supaya diterima. Itu satu kali seumur hidup mungkin Pak. Allah yang manggil, sarunge awut-awutan, kaos bal-balan yo digawe salat. Kadang malaikate bingung gawe kaos ngarepe gambare Sule mburine Ayu Ting Ting, iki salat apa ape ndelok konser apa ndelok. Salatnya pakaiannya enggak terbaik, pakaiannya asal-asalan. Bapak, orang yang khusyuk itu sudah mempersiapkan. Maka disinilah ladang pahala untuk istri-istri kita. Dipersiapkan pakaian yang terbaik. Pakaian saya itu salat zuhur, ini Pak pakaian yang terbaik saya siapkan. Busana muslim yang terbaik. Sarung yang terbaik. Ya, pakaian yang terbaik. Masya Allah Pak. Ini perintah Allah, bukan perintah dari saya. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Dipanggil manusia pakaiannya luar biasa, dipanggil Allah undangannya 1 hari 5 kali Pak. Tidak ada presiden yang ngundang kita 1 hari 5 kali. Bupati gak ngundang ya. Nggak ada Pak, meskipun diundang bupati, orang penting, kepala dinas atau apapun, nggak mungkin 1 hari 5 kali. Masya Allah Pak, Allah luar biasa. Monggo, ayo kita hadirkan ke masjid itu dengan pakaian yang terbaik. Itu khusyuk Pak, itu khusyuk itu bagian dari khusyuk. Sudah menata dari rumah, maka akan beda rasanya. Orang yang hanya ala kadarnya, pakaiannya tidak dipersiapkan, maka hadir ke masjid ya dengan ala kadarnya. Dengan orang yang sudah mempersiapkan, sudah oh ini pakaian saya untuk sholat duhur, sholat asar atau 1 hari seperti ini. Ya saya setelah sholat langsung saya ya jereng kembali, kemudian saya pakai kembali, saya kasihkan minyak wangi. Masya Allah, saya akan bertemu dengan Allah. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu
rabbihim. Masya Allah Pak. Maka monggo dipersiapkan pakaian yang terbaik. Yang kedua, sebelum sholat khusyuknya wudhu dengan wudhu yang terbaik sesuai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Surat Al-Maidah surat kelima ayat 6. Yang banyak, mohon maaf sekali, yang paling banyak kesalahan dalam berwudhu napa Pak? Mengusap, wamsahu biru'usikum. Dalam Al-Qur'annya nggih kalimatnya wamsahu biru'usikum. Rukun wudu kan 4. Yang pertama membasuh muka, yang kedua membasuh tangan, yang ketiga mengusap kepala, yang keempat membasuh kaki. Itu rukunnya. Kalau ditinggalkan satu maka wudunya tidak sah. Wudunya tidak sah, buru-buru wudunya tidak sah, apalagi sholatnya. Karena wudu itu salah satu syarat sahnya sholat. Maka 4 ini kalau enggak dilakukan satu, batal wudu. Kalau kumur-kumur, memasukkan air ke hidung, mengusap telinga, ya maka itu jatuhnya kepada sunnah. Ya lebih baik kan kita melakukan sunnah supaya mendapatkan pahalanya. Maka bapak yang sering salah itu adalah mengusap kepala, gini pemboten. Karena bahasa Al-Qur'annya itu seharusnya kalimatnya dan yang benar itu mengusap kepala, bukan mengusap rambut, titik, nggak pakai koma. Yang betul itu mengusap kepala, bukan mengusap rambut. Karena banyak orang wudhu itu cuma kecipik ujung rambutnya saja. Bahasa Al-Quran monggo coba diperhatikan. Ru'us itu kepala. Wamsahu biru'usikum, mengusap kepala, bukan mengusap rambut. Andai mengusap rambut kalimatnya Pak, maka ini terjadi ketidakadilan. Kepada siapa? Kepada orang yang nggak punya rambut, betul? Lasing gundul, Deddy Corbuzier misal. Lasing gundul berarti sholatnya nggak akan pernah sah. Kenapa? Karena rambutnya nggak akan pernah kena air Pak. Karena nggak punya rambut. Maka itu Islam itu akhirnya tidak adil di situ. Maka Allah itu sudah memperhitungkan yang diusap itu bagian kepala, bukan rambutnya. Ya kalau mengusap itu kan otomatis air ditadahi tangan kemudian dibuang, nggak mungkin. Kalau mengusap rambut kan gini, nggak mungkin. Jeret langsung piok, nggak mungkin kan? Lah iya, kayak iso adus Pak, teles kabeh kalau bisa sampean. Jeret piok boten. Kalau membasuh kan jelas. Nah, muka air langsung, tangan langsung. Kalau rambut dibuang dulu, makanya bahasanya mengusap. Ya dari depan ke belakang, ke depan lagi. Ya mengusap sampai batasnya belakang ini. Itu namanya mengusap, Pak. Maka ya monggo kalau yang melihat masih rambutnya, monggo ditegur, Pak. Monggo ditegur, Pak. Ini untuk kebaikan bersama. Bahasa Al-Qur'annya wamsahu biru'usikum, bukan wamsahu sya'rukum, bahasa Arabnya rambut. Bukan, Pak. Maka ayo dibenahi kembali, karena wudhu itu penting. Kadang orang itu mementingkan sholat daripada wudhunya. Padahal ya syarat sahnya sholat adalah wudhunya. Ya jangan terburu-buru. Nek terlambat ya wis telat. Akhirnya ya kuwupu kabeh. Jos ya tangan kanan, tangan kiri, terus air ditendang, nggih. Semerap maksudnya kula nggih. Kalau ada membasuh ayo diusap, Pak. Kalau kaki ayo diusaplah kakinya. Ya bukan ditendang, des air itu ditendang ya. Maka ini menjadi introspeksi kita bersama. Nah, wudunya sudah diperbaiki. Nah, terus pakaiannya sudah terbaik itu sebelum sholat. Yang terakhir ini wa annahum ilaihi rajiun, dan dia merasa akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Ketika iqamat, Pak. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampean sudah di belakang imam. Hati Bapak dan saudara sekalian, ayo diniatkan, ya Allah, saya ini nanti akan kembali kepada Allah. Mungkin sholat maghrib saya tadi adalah sholat yang terakhir. Mungkin sholat isya nanti adalah sholat yang terakhir. Maka ya Rabb,
tolong terimalah ibadah saya yang maksimal ini ya Allah. Kalau divonis, kita merasakan yang divonis seperti itu, tahu meninggalnya 1 minggu lagi, apa yang dilakukan Pak? Sampean tawari oma lantai pitu gelem Pak? Gak mikir Pak. Sampean tawari panganan paling enak gelem Pak? Gak mikir. Mobil Tesla semerap G, mobil listrik yang bermiliar-miliar itu ya, apakah ditawari itu gelem Pak? Enggak. Yang dipikirkan apa? Ya Allah, saya mau mati. Ini Pak, ada rumah yang bagus, ini buat Bapak. Enggak, saya mati. Gitu ya sampai. Enggak, saya mau mati. Sholat mungkin Pak 24 jamnya baca Al-Quran, 24 jamnya buat zikir, karena ketahuan akan meninggal. Maka kualitas khusyuk ibadahnya itu semakin meningkat. Kita itu Pak sudah divonis Allah mati, tapi kita masih belum diberi tahu oleh Allah. Itu saja Pak. Untuk apa? Satu, kita itu agar santai dalam kehidupan. Nggih napa mboten? Nggih, coba sampai disampaikan. Mas, sampai meninggal 1 tahun lagi, gimana Pak sampean? Masih apa, jungkir balik Pak, dolek harta? Enggak, saya yakin masjid itu pasti sampai 24 jam. Waktu itikaf ada, baca Quran ada, wis gak ngurus aku masalah dunia, saya mau mati. Untung Allah masih sifatkan gaib, supaya apa? Supaya masih bisa enjoy, masih bisa jalan-jalan, masih bisa membawa anak rekreasi, masih bisa membawa anak seneng-seneng, agar enjoy dalam kehidupan. Dan untuk apa kita masih hidup atau sifatnya gaib? Agar kita menyiapkan amalan yang banyak. Karena syarat masuk surga itu iman dan amal soleh. Iman tok nggak cukup. Ya Allah, saya iman, saya masuk surga dong. Mana amalanmu, kata Allah. Ya, bisa jadi maksiatmu lebih banyak dari amalanmu. Jadi itu nggih Bapak dan saudara sekalian, 3 hal ini ya yang kita siapkan ya, bahwasanya khusyuk itu ternyata sebelum sholat itu kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Dan kita bersyukur sekali lagi pengajian seperti ini tolong diniatkan ikhlas karena Allah. Saya yakin Bapak Ibu pasti ikhlas, saya yakin. Dan Allah pun berfirman dalam Al-Quran Pak, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surat apa Pak? Surat Al-Mulk ya, surat Al-Mulk itu surat yang mana Allah mengingatkan di ayat kedua ini bahwasanya dialah Allah yang menciptakan hidup dan dialah Allah yang menciptakan mati. Untuk apa? Untuk membuktikan liyabluwakum, untuk menguji hamba-hambanya, ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling terbaik amalannya. Bapak dan saudara sekalian, belum tentu yang ceramah ini yang terbaik. Siapa bilang Pak yang ceramah yang terbaik? Belum tentu. Saya yang di sini tuh belum tentu terbaik. Mungkin jenengan yang menyiapkan mic, yang menyiapkan bangku, yang nyetel AC, yang nyapu masjid ini, mempersiapkan untuk mujahid-mujahid yang belajar atau menuntut ilmu. Mungkin itu yang terbaik Pak. Saya datangnya maghrib pas tet, yang mempersiapkan sudah mulai jam 4, sudah ngepel dan lain sebagainya. Masya Allah, itu mungkin yang terbaik Pak. Maka yang diminta Allah itu ahsanu amala, amalan yang terbaik, bukan amalan-amalan yang standar. Allah menguji hambanya untuk menunjukkan kita itu amalan yang terbaik. Maka ayo kita jadikan semua aktivitas kita niat karena Allah, dan berilah dan jadilah amalan kita adalah amalan yang terbaik. Oke, sudah masuk waktu Isya, saya akhiri. Semoga apa yang kita kaji hari ini bermanfaat untuk kita di dunia dan menjadi amal solih yang memberatkan timbangan kita nanti di akhirat. Dan semoga yang sakit Allah berikan kesembuhan, dan semoga semua urusan kita Allah mudahkan, Allah lancarkan, dan semoga kita termasuk ahli Quran dan ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Ya, kita tutup dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usini wa iyyakum bitaqwallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.